Nah ini ada yang nanya nih, ya, mumpung ada yang nanya ya udah sebut aja langsung kontennya. Jadi kata gini Bu, kalau tumpang kopi, ya tapi lucunya dibilang tolong dong dibuat adegan. Nah, masa gua pindah ke tumpahan kopi gitu kan ya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, ada yang pernah dengar nggak sih tentang hypnoselling? Apalagi nih ya, kok bisa ada hipno-hipnoan dalam selling ya? Nah, buat tahu lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif. Dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Sehat ya Coach? Sehat. Masih lemas kayaknya Coach? Iya, karena kebanyakan ngajar ini, corporate. Wah. Di masa-masa COVID ini jadwal lumayan cukup padat. Wah, malah banyak jadwalnya ya Coach ya? Banyak jadwal karena banyak perusahaan-perusahaan yang butuh bantuannya ya Coach? difasilitating supaya penjualannya naik. Wah, iya benar sekali ya di masa seperti ini. Oke Coach, nih kita kan sering dengar nih Coach tentang hypno-selling nih. Apa sih sebenarnya hypno-selling ini ya Coach ya? Kok berbau-bau hipno gitu kayak? Apakah jualan dengan hokus pokus atau gimana nih Coach nih? Sebenarnya kalau saya katakan ya semua konsep penjualan itu sebenarnya melakukan pendekatan hipnosis sih. Jadi kalau orang pada saat dijual, kemudian dia jadi beli kan dia terhipnosis kan. Dia happy, dia beli barang, hipnosis, betul nggak? Ya. Nah, juga ketika ditanya dan digali informasi, mereka juga terjadi ada sebuah informasi tertentu, itu juga sebenarnya udah selling sebenarnya. Nah, cuma hanya di konsep hypnoselling difokuskan ada beberapa titik, jadi ada fokus yang lebih berbeda dibandingkan penjualan yang cara normal, cara biasa. Jadi kalau istilah saya itu ada, kalau di konsep kita kan ada psychology selling, ada konsep NLP selling, terus kemudian ada teknik virtual selling atau social selling, terus ada hypno selling gitu ya. Jadi kalau hypno selling cuma pendekatannya menggunakan pendekatan hipnosis sih, cuma itu aja ya pendekatan beda. Nah, yang pertama ketika di hypno selling yang difokuskan adalah tentang teknik menjalin hubungan. Nah sebenarnya kalau ditanya apakah teknik selling yang lain apakah pakai menjalin hubungan? Jalin hubungan juga kan? Nah karena teknik menjalin hubungan menciptakan jadi akrab itu kesannya sudah terhipnosis. Memang ada kalau dalam pelatihan kalau di offline kita bisa menunjukkan gitu loh. Jadi misalkan contoh saya sama Bu Ana, kemudian saya menirukan gerakan saya kepada Bu Ana, gerakan saya disamain sama gerakan Bu Ana, terus nanti Bu Ana nurut. Jadi misalkan saya mundur ke belakang, Bu Ana ikut mundur ke belakang. Saya garuk-garuk kuping, Bu Ana garuk-garuk kuping. Itu yang disebut namanya sebenarnya kelihatannya itu yang menjadi hipnosisnya. Itu yang pertama. Jadi teknik yang pertama jalin hubungan. Teknik kedua sebenarnya dalam menjalin hubungan juga bagaimana membuat orang tersebut masuk ke kondisi trans yang dalam. Nah masuk kondisi trans kita balik lagi ke teori hipnosis. Ada yang namanya beta, alpha, theta, delta. Alpha itu artinya fokus. Nah, kalau artinya fokus, artinya kayak Bu Ana sekarang lagi ngomong sama saya, itu juga terfokus, itu disebut kategorinya adalah alpha. Nah, berarti kalau kita bisa gaining attention kepada customer, maka apa yang terjadi? Dia fokus nggak? Fokus juga, berarti sudah masuk ke kondisi trans juga. Nah yang berikutnya adalah kalau di hipnosis ada istilahnya namanya deepening, dibuat kondisinya lebih dalam, trans. Nah gimana caranya bikin dalam? Kalau kondisinya kita lagi relax, dia makin dibuat relax, jangan semakin tegang. Karena otak manusia yang pertama ada reptil itu yang akan membatalkan jadi perjanjian pembelian. Maka ada teknik lagi yang berikutnya adalah dengan cara dibuat supaya mereka makin nyaman sama kita. Semakin nyaman, semakin dekat, dia akan semakin akrab. Nanti kalau sudah dalam, sudah oke, baru kita berikan presentasi penjualan atau sama dengan sugesti. Jadi ada memang teknik-teknik yang dimana ada 32 kata menjual. Jadi ada 32 kata menjual, kata-kata bahasa-bahasa hipnosis yang digunakan supaya orangnya masuk semakin dalam. Contoh yang paling sederhana, 32 kata ya, salah satunya katanya adalah saya menggunakan kata kamu atau Anda, bukan kata saya. Jadi misalnya ngomong gini,
Pak, saya ingin menawarkan kepada Bapak, gitu ya. Jadi saya ingin menawarkan Bapak produk saya ini, nah itu saya, tapi diganti jadi kamu atau Anda atau produk Bapak. Pak, produk ini berguna untuk Bapak, jadi kembalinya ke sana ke customer. Itu contoh satu. Yang kedua, ada kata manfaat atau kata cinta atau macam-macam kata lainnya. Jadi itu kata-kata yang digunakan 32 kata menjual. Nah, bahasa hipnosis ada macam-macam, Bu. Ada kata semakin dan semakin. Misal contoh, semakin Anda merasakan ini manfaatnya buat hidup Anda, semakin Anda ingin tertarik membeli lebih dalam. Nah, kayak gitu contoh. Jadi kalimat semakin. Itu bisa dipakai iklan ya, Coach? Bisa banget dipakai iklan. Atau kata lain misalkan contoh pakai konsep yang namanya embedded command. Embedded command adalah memberikan kata perintah supaya orangnya nurut sama kita dan ngelakuin. Contoh misalnya ngomongnya tadi sebelumnya, silakan Bapak menandatangani dokumen ini, tapi diganti jadi silakan Bapak tanda tangani dokumen ini. Jadi embedded command. Jadi ada kata perintah yang membuat orang melakukan. Berarti men-nya nggak ada gitu ya? Men-nya nggak ada karena kalimat me itu depan me itu artinya menjadi kata kerja. Jadi kata perintah adalah langsung bukan menandatangani tapi tanda tangani. Bukan ditandatangani, itu kan berarti bentuknya pasif. Nah, ini berarti pakai bahasa Indonesia banget. Berikutnya lagi apa lagi? Jadi misalkan contoh ketika dia mengatasi keberatan, orangnya bilang, kayaknya harga barangnya mahal deh kayaknya. Nah, kita jawabnya gampang. Setuju banget. Memang betul. Pemikiran Anda bahwa harganya mahal. Dan, nah kalimat pakai dan, abis itu Anda tetap mengeluarkan argumen. Yang artinya tetap... nggak boleh pakai tapi ya? Tidak boleh tapi. Karena kata gitu. Tapi akan membuat kesannya bahwa tidak setuju. Jadi, kita membuat seakan-akan dia jadi satu alur. Pokoknya lu setuju aja deh, lu ikutin aja deh. Nggak usah banyak mikir deh. Kayak gitu, Bu. Nah, setelah itu dibuat konsep closing. Nah, closingnya juga pakai teknik bahasa hipnosis. Misal contoh kalimat tadi kan silakan tanda tangan, tapi bisa juga menggunakan kalimat lagi yang berbeda. Misalkan contoh pakai konsep hipnosis, ada konsep yang namanya yes set. Jadi 3 kali mengatakan yes, orang yang mengatakan yes langsung di closing. Contoh yang sederhana, Bu, gampangnya gini. Bapak tadi sudah melihat produk ini. Itu pasti jawabannya iya. Dan Bapak juga udah melihat benefitnya. Pasti jawabannya iya lagi. Dan Bapak sudah merasakan bahwa produk ini berguna untuk Anda. Gimana kalau kita sekarang langsung saya bungkus? Nah, kayak gitu contoh. Jadi itu sudah terjadi proses hipnosis. Atau menggunakan pendekatan use of or. Karena itu bahasa hipnosis juga. Bapak mau ngambil 2 atau 3? Bapak mau ngambil warna merah atau warna biru? Artinya tetap ngambil. Itu kayak kalau saya beli ayam biasa gitu. Oh, berarti tukang ayamnya udah jualan hipnosis ya? Iya, salah satu fast food yang besar kan suka ditawarin, Ibu mau mau dengan ini atau mau pilih ini gitu. Oh, maksudnya ayam tepung. Oh iya, ayam tepung. Karena mohon maaf ya KFC, karena kita nggak ngiklanin KFC ya. Oh iya, tapi kita sebut juga tetap KFC. Iya. Itu karena ada pelatihnya, ada trainernya. Jadi trainernya ada yang ngajarin. Kan gitu, Bu. Kan Ibu tahu salah satu master practitioner of NLP kita kan juga dulu pernah kerja di sana. Wah, iya benar. Iya kan? Nah, iya, makanya wajar. Belajarnya di tempatnya korporat. Iya, tempat belajar di tempat korporat. Oke, iya Pak. Jadi cuman seperti itu ya? Ya, sebenarnya konsep hipnosis sih bukan seperti yang kayak dibilang hipno itu memang ada tidur ya? Gitu ya, tidur. Ya sebenarnya kita secara nggak langsung banyak pakai kata-kata yang tertentu sih. Yang penting adalah jalin hubungan, karena kalau menjalin hubungan resistennya akan berkurang. Jadi resisten yang berkurang, kita hilangkan resisten supaya orang yang nurut. Lebih ke arah sana sih. Ya, jadi bukan lagi ini ya, sahabat sales, bukan seperti kayak tadi Coach Arif bilang tidur, terus nanti orangnya tidur dan tiba-tiba tanda tangan atau beli nggak gitu ya, tapi memang ada sainsnya ya. Lebih fokusnya ke bahasa hipnosisnya, lebih fokusnya ke jalin hubungannya, lebih fokusnya adalah mendekati orang yang nurutin, lebih fokusnya kepada closingnya pada saat melakukan closing. Jadi hypnoselling ke arah sana sih. Jadi cara pendekatannya. Jadi gimana caranya kita memasukkan sugesti tertentu, atau bahkan juga ada teknik yang cukup unik, Bu, di teknik hypnoselling kita, Bu. Hypnotic selling ya, kalau saya sebut hypnotic selling. Jadi salah satu teknik yang kita pakai, kita melakukan teknik pattern interrupt. Jadi kalau orang ngomong, orang yang lagi ngomong, lagi fokus kepada kita induksi dia dengan satu teknik tertentu, jadi membuat orangnya trans. Jadi misalkan contoh yang sederhana ya, ngomong trans, misalkan contoh saya lagi ngomong sama Bu Ana, mendadak saya nanya, maaf Bu, Ibu kacamatanya pilih sendiri atau dipilihin Bu?
Nah, misalnya ibu ngomong, Pilih sendiri. pilih sendiri. Beli di mana bu? Oh di optik gitu ya. Oh pantes. Nah ketika saya ngomong pantes, pasti ibu menjadi bertanya-tanya. Iya, maksudnya apa Ini sih? maksud pantasnya apa? Ini maksudnya apa? Nah itu masuk kondisi trans. Dan itu waktu itu kan saya dengan Bu Ana kan juga sempat berangkat untuk belajar itu di Kevin Hogan kan, salah satu teknik yang pakar kita lihat Kevin influence. Hogan, pakar Influence. cover, pakar Iya. influence dan sebagainya. Itu memang konsepnya. Jadi bagaimana membuat orang masuk ke trans, atau bisa banyak macam. Jadi kayak contoh lagi ada foto, itu juga bisa digunakan. Orang pakai jam bisa digunakan. Bahkan di TikTok saya pun sempat bahas tuh tentang tumpah kopi. Nah ini ada yang nanya nih, mumpung ada yang nanya, ya udah sebut aja langsung kontennya. Jadi kata gini bu, kalau tumpang kopi, ya tapi lucunya dibilang tolong dong dibuat adegan. Nah, masa gua pindah ke tumpahan kopi gitu kan ya? Nggak juga kali, ya, males banget kan ke tumpahan Iya, kopi. Kata Adi, ya pak sayang kata Adi, mendingan gua minum gitu kan. Jadi gini konsepnya, contoh sederhana bu ya, misalkan contoh kita lagi ngobrol nih bu, mendadak lagi ngobrol, kemudian nggak sengaja tangan saya geser gelas kopi. Jadi geser gelas kopinya ketumpahan ke saya. Iya, iya. Nah, ketika saya gelas ketumpahan, ibu sebagai customer, apa persepsi ibu tentang saya? Persepsi ibu tentang saya apa? Yang numpahin bapak Saya. sendiri. Misalnya ibu customer, saya salesnya, saya lagi jualan sama ibu. Careless deh. Careless betul ya. Jadi karena jatuh. Nah, ketika careless, ibu jadi tegang atau enggak? Pasti ibu menganggap saya enteng kan? Iya, atau lagi gugup kali ya Lagi gitu. gugup. Nah, berarti kan ketika saya jualan, pasti ibu berasumsi, waduh, gue mau dijualin nih. Pasang alarm dong, pasang tembok dong. Tapi ketika gelas saya jatuh, kena ke saya, maka apa ibu persepsi? Ah, gue aman lah. Ini orang nggak bisa jualan ke gue, betul nggak? Belum apa-apa udah gugup deh kayaknya. Udah gugup duluan kan? Nah, ibunya jadi tenang kan? Karena ibu jadi tenang, maka baru saya jualan, ibu akan kena. Karena ibu pertahanannya tidak ada lagi. Itu konsep numpain kopi Wah, sebenarnya. berarti mesti ini dulu ya, relain dulu bajunya kan kopi. Ya kopi ya itu. Dan menariknya di konsep itu, yang numpain kopi itu ternyata berlaku juga di chatting bu. Contoh, lagi chatting ya. Aduh, misalnya chattingnya nggak sengaja. Aduh, Iya. kenapa? Aduh, saya ketumpahin kopi nih. Itu bisa. Atau ketumpahan air, atau ketumpahan teh. Oh tenang. Nah lucunya customernya jadi kasihan. Atau via telepon, lagi telepon, halo ibu, iya ini. Nah terus kemudian, aduh, kenapa pak? Ketumpahan. Karena ya udah bersihin dulu pak, betul nggak? Nah itu juga artinya membuat orang kondisi trans. Oh. Lucu ya Iya, tekniknya? iya. Bisa juga kali kalau lagi suasananya tegang gitu, itu Bisa. mencairkan Ya, gitu ya. bisa. Cuman kan kalau kita numpain kopi di kemeja kan kayaknya konyol, apalagi ke jas kayaknya konyol banget. Apalagi kalau di atas meja customer ada ada dokumen kertas. penting. Aduh Waduh. mati tuh, nyari penyakit tuh. Tapi itu salah satu cara teknik yang menarik. Atau ada teknik lagi bu, teknik salaman. Teknik salaman, misalkan saya salaman nih sama ibu nih mau pulang nih, tapi kan kalau sekarang nggak berlaku karena PPKM kan. Iya. Nah ketika Nggak boleh salaman ketika kalau salaman PPKM. bisa kameranya nggak dapat, kesini dapat. Oke, dapat ya. Kayak salaman gini kan biasanya kan akan ditarik ya bu, betul ya. Ibu coba tarik. Nah ketika ibu tarik saya tahan. Ketika saya tahan, kemudian saya masukkan sugesti, kemudian orangnya nanti jadi, kemudian saya tutup dengan cara anggukan kepala. Setuju bu? Oh, tapi kalau lawan jenis nanti pikirnya, Nah waduh, itu yang jadi terjadi, betul. maksudnya apa ini? Gitu. Betul. Kalau lawan jenis, makanya ketika itu kan salaman pada saat akhir bu. Oh iya. Saat akhir, jadi jangan selama itu. Misalkan, oke bu, terima kasih ya bu. Iya, Misalkan iya. salaman ini, salaman dulu. Terima kasih ya bu. Nah ibu mau narik, tahan dulu sebentar bu. Nanti kita review, ibu review proposalnya bu ya, sambil angguk kepala, orang angguk baru kita lepas. Oh. Jadi jadi salamannya cepat, seakan-akan kayak mau dilepas. Kita jangan nahan bu. Jadi kayak mau dilepas, kayak mau dilepas. Begitu dia mau lepas, langsung tekan lagi, gitu. Jadi kekunci. Abis itu, ibu nanti review proposal saya sambil kita serius, angguk kepala, lepas tangan. Dan orangnya masuk bu, nanti transnya masuk ke dalam dan nanti malam dia ingat kita tuh. Itu salah satu cara memprogram. Dan masih banyak teknik-teknik lainnya. Dengan teknik tangan banyak banget tuh bu. Gimana caranya dengan gerakan tangan orang nurut sama kita bisa tuh. Gitu. Nanti mungkin dibahas di topik-topik lainnya. Tapi janganlah ya, ini teknik berbahaya lah. Jadi di kelas-kelas aja itu. Iya, jadi apakah ada kelasnya nih coach? Kayaknya ada sih ya, namanya hypnotic selling kayaknya. Tapi saya nggak tahu, nanti cek aja jadwal reviewnya di sini. Tapi kalau mau langsung ikut pelatihannya, kayaknya bisa langsung masuk ke salesuniversity.id sih. Oh, sudah ada ya di Sudah situ ada, ya. sudah ada.
Nah, buat sahabat sales dimanapun Anda berada, ternyata hypnotic selling itu bukan yang sesuatu yang gaib-gaib gitu ya, atau yang seperti tadi dibilang klub gitu terus orangnya nurut gitu kan. Tidak, ternyata ini ada sainsnya. Gimana cara kita berbicara gitu ya Coach ya, bahasa-bahasanya, terus bagaimana juga bagaimana kita mendekati orang gitu ya Coach ya. Ada tekniknya juga tadi ya Coach ya. Itu tadi yang kayak Coach bilang, dia bisa ngikutin kita cara misalnya kita itu matching mirroring namanya ya. Jadi ada namanya teknik matching mirroring. Itu bisa berapa lama Coach kalau dia? Cuman dalam waktu 2-3 menit harusnya udah cepet kok. Nah, itulah berarti itu disebutnya makanya hipnosis karena cepat ya waktunya ya. Waktunya cepat, kita jalin hubungannya cepat, dan makan masih banyak teknik lagi Bu. Jadi bagaimana teknik kita berdiri, posisi berdiri itu berpengaruh banget dan cepat banget masuk kondisi trance. Jadi memang ada tekniknya. Ya, berarti sama kayak anak kecil, kalau kita deketin dia bisa percaya, itu juga termasuk hipnosis berarti ya Coach ya. Betul. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, untuk pelatihan yang berhubungan dengan hypnosis selling atau yang lain-lain itu bisa ada di mana ya Coach ya? Bisa tadi ya di Sales University ya, atau masuk ke website kami corporaconsulting.com. Di sana sudah ada schedule-nya, atau silakan Anda bisa kontak nomor di bawah ini. Kayaknya ada nomor ya di komennya, bisa ada nomor ya. Ada nomor, tapi kalau Mama nanya di sana jangan nanya teknik ya, karena kalau tanya teknik pasti akan kami langsung kasih tahu bahwa Anda langsung ikutin pelatihan. Nah, kalau buat corporate langsung bisa kontak, ada nomornya juga di bawah. Ya, oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Nanti kita sambung lagi dengan bincang-bincang lebih seru ya. Oke, dengan saya Melani dan saya Coach Antonius Arif. Banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye bye.